Bagaimanapun juga di dunia kita tinggal, hanya yang melahirkan kita itu orang tua. Jadi kita kembali berbakti kepada orang tua karena beliaulah yang melahirkan kita, terutama ibu. Jadi sudah tugas anak pada saat orang tua di saat membutuhkan anaknya itu harus sanggup untuk memuliakan orang tuanya gitu. Rumah mewah di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur inilah Tiko merawat ibunya yang depresi. Bahkan Tiko harus berhenti sekolah karena tunggakan biaya sekolah yang mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Pemirsa rahimakumullah, kebaikan orang tua tak terhingga. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyandingkan antara orang tua dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Perhatikan, setelah kita bertauhid kepada Allah, langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Ridullah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Teman-teman, benarkah kita telah mengerti makna ini dalam jiwa kita? Benarkah kita telah menjiwai makna ini dalam jiwa kita? Teman-teman, kita belajar dari seorang anak baru umur 11 tahun yang Allah takdirkan dalam kondisi di mana sang ibu sedang sakit dan sang ayah sedang pergi tidak tahu kemana. Anak ini bernama Mas Tiko. Ya, Abi Amir panggil Mas ya. Iya, Mas tidak Tiko. apa-apa. Ya, kita ingin belajar gimana ceritanya ya. Mas Tiko kok bisa? Mas Tiko sabar menemani ibu yang sedang sakit. Di mana Mas Tiko ingin bermain, bersenang-senang dengan teman-temannya. Kok mau Mas Tiko itu bertahan mendampingi sang ibu? Ini Bi, dulu tuh aku pada saat kelas 6 SD, karena suatu hal mungkin aku nggak tahu, mama sama papa pisah. Ya memang dulu keadaan mama sama papa aku tuh keluarga yang berkecukupan gitu, jadi serba ada. Cuman karena suatu hal mungkin ada masalah dalam keluarga, papa mama pisah, akhirnya perekonomian pun berangsur memburuk. Dari situ kondisi mama juga awalnya sih masih oke-oke aja, mulai dagang segala macem kan. Aku keliling komplek jualan gitu, cuman semakin kesini semakin buruk gitu kondisi mental mama. Akhirnya karena ada beberapa hal perekonomian memburuk, listrik dan air pun dicabut berikut gas. Sempat hidup tanpa listrik, tanpa air? Iya. Karena nggak sanggup membayar? Iya, karena ada tunggakan. Jadi benar-benar diputus. Aku berjalan hidup selama 12 tahun itu tanpa listrik dan air. Jadi keseharian aku ya penerangan pakai lilin, masak, nampung air hujan, kadang ngambil air ke tetangga minta. Jadi ya udah, aku tipe ngejalanin aja gitu. Tanpa listrik, tanpa air, dan untuk masak pun air menggunakan tampungan air hujan atau minta ke tetangga pakai pompa gitu, ngambil seember. Untuk masak, mandi dan kebutuhan yang lain. Selama kurang lebih ya 12 tahun itu. 12 tahun? Iya, 12 tahun. Dan itu memang benar-benar di titik terendah aku merasa seperti itu. Sampai akhirnya aku sempat pernah berpikir begini, kok hidup begini gitu ya. Cuman aku kembali berpikir lagi kalau aku nggak boleh mengeluh seperti ini. Jadi aku harus tetap berpikir ke depan gitu. Yang alhamdulillah sekarang juga aku udah dapat pekerjaan jadi security dengan gaji yang cukup untuk menghidupi, untuk sekedar makan gitu. Cuman ya alhamdulillah berkat jalan Allah mungkin sampai sekarang aku masih bisa survive gitu. Karena memang dulu mama mengajarkan aku untuk ya udah terima apa adanya aja. Dan mama itu sebenarnya tipe orang yang mengajarkan Tiko untuk, kan mama itu kan lulusan S1. Jadi mama itu mendidik Tiko untuk jangan boleh dapat pendidikan di bawah mama, jangan lebih rendah dibanding mama gitu. Jadi Tiko tuh harus bisa lebih tinggi lagi. Jadi makanya waktu itu Tiko memutuskan untuk lanjut sekolah paket. Walaupun pada saat itu mama yang nyuruh Tiko berhenti juga. Jadi aku tetap lanjut sekolah, berharap dapat ijazah, dapat kerjaan yang lebih baik. Walaupun memang keadaannya kemarin itu agak sulit gitu. Aku tuh sempat ngerasa
gimana ya, agak putus asa gitu sebenarnya. Cuman kembali berpikir ke ini kayak ini juga udah begini jalannya, mau gimana lagi, aku tetap harus ngelihat ke depan karena aku nyeselin yang udah mikirin yang belakang pun nggak bakal bisa bikin untuk aku kembali ke masa itu lagi gitu. Jadi yang aku pikirin itu karena selain ingat nasihat mama juga, yang aku pikirin itu cuman gimana aku ke depannya bisa survive, bisa hidup gitu. Yang alhamdulillah sekarang semua berjalan dengan lancar, yang mungkin berkat doa dari mama juga. Teman-teman, usia kelas 6 SD. Allah yang memilih. Allah Maha tahu. Tidak semua anak sekecil itu bisa sedewasa Mas Tiko. Mas Tiko ternyata pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepada sang ibu dalam kondisi tanpa ayah dan ibu sedang sakit. Sampai ibu dalam kondisi depresi. Tapi untung Mas Tiko seorang anak yang cerdas, sehingga dia pandai mengambil prinsip dalam hidupnya bahwa hidup ini ada takdirnya dan tugasku hanya untuk menjalaninya. Teman-teman, sungguh Mas Tiko sudah dewasa belum waktunya. Dalam sekecil itu Mas Tiko berhasil dia memberikan pelajaran kepada kita semua. Banyak orang yang justru sudah punya uang banyak, sudah punya profesi yang bagus, nggak sempat berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan orang tuanya dibentak-bentak, bahkan orang tuanya dijadikan pembantu. Bayangkan coba, betapa durhaka anak seperti ini terhadap orang tuanya. Teman-teman, saatnya kita belajar dari seorang anak yang secara usia dia masih kecil, tapi dia ternyata berhasil menunjukkan sebuah pelajaran. Dan Allah sendiri memilihnya dia dengan kondisi yang sangat sempit dan sangat sulit. Tapi dia benar-benar hadir di tengah-tengah kita. Bagaikan seorang guru tanpa bicara. Dia menggurui kita, mengajarin kita dengan sikapnya yang sangat bijak. Yaitu mengutamakan orang tua. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua belajar dari peristiwa yang luar biasa ini. Semoga Allah berkahi. Pemirsa rahimakumullah, kita seperti ditampar ya dengan dihadirkannya seorang anak, kita panggil Mas Tiko. Yang menarik adalah bahwa Mas Tiko pikirannya itu hanya mengabdi kepada sang ibu. Apa yang membuat Mas Tiko ridho menerima keadaan ini? Kalau aku itu tipe orang yang ini, Abi, nggak berpikir ke belakang, jadi berpikir ke depan. Jadi apapun yang udah terjadi kemarin, ya udah aku jalanin aja gitu. Walaupun dengan kondisi mama yang mungkin kadang bikin aku juga, kok mama suka marah-marah sendiri tanpa sebab gitu. Prinsip luar biasa. Jadi hidup ini jalanin saja, jangan dibawa ke pikiran, biar nggak stres. Masya Allah. Terus? Jadi ya udah aku jalanin aja karena aku mikir juga ya emang udah ini jalannya gitu. Sambil ngejalanin security sambil sekolah, harapan aku ya cuman kemarin itu sekolah paket selesai dapat ijazah aku nyari kerja lain. Itu sih. Ya, memang ini jalanku. Maka aku jalanin ini apa adanya tanpa merasa keberatan. Masya Allah. Abi Amir ingin tahu pelajaran-pelajaran yang Mas Tiko dapatkan dari keikhlasan Mas Tiko mengabdi kepada ibu itu. Kan tentu kan tidak semua orang mampu bertahan di situ. Yang membuat Mas Tiko bertahan itu apa? Yang membuat aku mampu bertahan itu ya selain karena tentunya ibu yang waktu itu kondisinya memang sedang parah-parahnya kondisi mentalnya. Karena aku juga pengen gimana ya? Aku itu pengen menaikkan derajatku sendiri, berusaha gitu. Jadi aku tuh pengen pada saat suatu nanti mama mungkin dipanjangkan umurnya oleh Allah, aku tuh pengen mama ngelihat Tiko tuh bisa tumbuh walaupun dengan kondisi yang seperti ini, walaupun kondisi mental mama mungkin tidak bisa memahami bahwa Tiko menjalani semua ini sendirian gitu. Jadi aku tuh pengen mama ngelihat kalau Tiko tuh bisa sukses gitu. Masya Allah. Mas Tiko, apa yang bisa Mas Tiko ambil pelajaran dari pengalaman hidup seperti ini? Iya, alhamdulillah setelah semua perjalanan hidup yang saya jalani,
ada beberapa hal yang bisa saya petik, terutama tentang orang tua. Dan jadi aku tuh merasakan bahwa memang kuncinya adalah sabar dan ikhtiar gitu. Apalagi saya mendampingi ibu saya gitu, dengan kondisi yang seperti itu. Walaupun banyak yang namanya dengan orang tua, aku juga tidak seperti yang mungkin orang-orang pikirkan. Jadi aku tuh pernah ada kesalnya juga ke mama, dan ada rasa marah juga. Tapi wajar ya? itu kembali lagi ke aku pikir kayak itu udah mewajari karena kondisi mama yang seperti itu. Jadi mau nggak mau aku harus memaklumin. Jadi intinya harus sabar dan harus berikhtiar bahwa aku tuh harus berusaha. Walaupun dengan kondisi mama yang begitu, aku tetap harus berusaha dengan berpikiran bahwa siapa tahu suatu saat nanti mama bisa sembuh total dengan keadaan yang lebih baik lagi gitu. Bagaimanapun juga di dunia kita tinggal, hanya yang melahirkan kita itu orang tua. Jadi kita kembali berbakti kepada orang tua karena beliaulah yang melahirkan kita, terutama ibu. Jadi sudah tugas anak pada saat orang tua di saat membutuhkan anaknya itu harus sanggup untuk memuliakan orang tuanya gitu. Subhanallah teman-teman. Jadi Mas Tiko hanya mengatakan bahwa yang melahirkan kita ini orang tua. Maka tidak ada kebaikan setelah kebaikan Allah kecuali kebaikan orang tua. Ini yang kita miliki. Wahai para sahabat, ayo kita belajar dari Mas Tiko. Mulai hari ini tidak ada lagi orang tua yang terlantar karena kesibukan pekerjaan kita. Mulai hari ini tidak terdengar ada anak yang menyakiti orang tua. Mulai hari ini stop segala sikap yang tidak beradab terhadap orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu siapa di antara hamba-hambanya yang sanggup memikul ujian tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani apa yang sang hamba tidak mampu. Makanya di antara doa kita diajarkan, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Mas Tiko, ini doa luar biasa. Jadi mumpung kita dalam kondisi Ramadan ya, coba kita baca doa ini ya. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Nah, di sini doa, ya Allah jangan sampai Engkau bebani aku dengan beban yang aku gak punya kemampuan. Maka sekarang kita melihat langsung bahwa ujian Allah yang menimpa Mas Tiko ini sudah sesuai dengan kemampuan Mas Tiko. Karena tidak semua anak seusia Mas Tiko mampu memikul beban yang seperti ini, ujian yang seperti ini. Jadi ini dia bahwa kullu ma qaddarahullah fahuwa khair. Semua yang Allah takdirkan pasti baik. Dan betapa mulianya seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Semoga Allah berkati. Pengabdian seorang anak terhadap orang tua bukan malah membuat sang anak menderita, tetapi sang anak justru mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, sang anak juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan hidupnya. Teman-teman, mari kita gunakan detik-detik kita menjelang buka puasa ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa adhim sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ajdadina wa ummahati wa abaihim wa jaddatina wa ummahatina wa abaihina waj'alna wa iyyahum fi jannatika na'im bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni orang tua kami, kakek, nenek, buyut kami yang telah berbuat kepada kami kebaikan-kebaikan tak terhingga. Ampuni keluarga kami, ampuni semua orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Ya Rabbal Alamin, bimbinglah kami agar istiqomah menjadi hamba-Mu, hamba yang pandai berbakti kepada kedua orang tua kami, hamba yang bersungguh-sungguh mentaati orang tua kami dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.